Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, mohon maaf mau bertanya, bagaimana jika saat proses ta'aruf si akhwat mempunyai masa lalu yang kelam? Apakah harus diceritakan kepada ikhwan? Dan jika tidak diceritakan, bagaimana jika kedepannya ia tidak bisa menerima? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallah. Saya selalu menyarankan di member rumah ta'aruf saya itu kalau sebelum ta'aruf, kalau dia merasa punya masa kelam, misalnya ya masa kelamnya dulu pernah kecelakaan ya sampai menyebabkan dia mungkin agak menurun daya ingatnya atau apa, nah itu harus dibahas sebelum ta'arufnya. Atau masa kelamnya ya mesti teman-teman mikirnya ke arah perzinahan aja gitu ya, ya sudahlah kita arahnya ke sana sekarang. Kalau dulu pernah berzina gitu, yang ditunggu-tunggu mesti itu. Kalau dulu pernah berzina, ya pernah berzina dengan pacarnya zaman dahulu, terus bagaimana Pak Ustadz? Makanya sebelum ta'aruf ini dulu dipertanyakan. Misal Anda suka dengan seorang ikhwan atau ada ikhwan suka dengan Anda punya masalah nih Mbak, ini si ukhti ini dia punya masalah masa lalunya. Maka tanyakan dulu ke si ikhwan itu. Sebelum ta'aruf ditanyakan dulu. Akhi, apakah menurut antum, si ikhwan itu, apakah menurut antum virginitas itu adalah sesuatu yang penting atau urgent? Nah gitu aja. Dan ini harus rahasia. Lewat langsung atau lewat perantaranya silahkan tanyakan. Kalau bagi si ikhwan, menurut saya iyalah penting, wong saya masih suci kok. Gitu. Saya belum pernah ngapa-ngapain, paling nyabun, misalnya gitu. Maka iya, itu sama aja itu sebenarnya udah nggak perjaka juga. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya ada hadis Nabi deh, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dia, maka dijadikan dia yufaqihu fiddin. Dia paham dengan sesuatu yang disukai oleh agamanya, sehingga di hatinya itu ada kebencian kepada kemaksiatan. Anda kalau ngelihat kemaksiatan kok jijik, berarti Anda itu adalah orang yang dipilih Allah, dikehendaki kebaikan, dikehendaki surga oleh Allah. Kalau ngelihat kemaksiatan kok nggak ada jijik-jijiknya sama sekali, maksiat berulang nggak ada merasa jijiknya, berarti jangan-jangan itu orang ini nih, anak ini nih, dia tidak dikehendaki surga oleh Allah Ta'ala. Sampai ada perasaan ngelihat sabun tuh jijik. Akhirnya ya nggak pernah sabunan. Ya orang kaya ngono to ya. Ngelihat sabun tuh artinya astagfirullah, jijik dia. Jijik artinya untuk melakukan sabun-sabunan apa itu udah nggak butuh lagi dia. Paling cuman mandi selesai sudah, nggak mau. Ngelihat itu tuh jijik, ngelihat seperti itu jijik. Kalau ada dia dulu pernah punya kebiasaan, maaf ya, misalnya nyepep gitu ya atau bokep itu. Sekarang karena Allah berkehendak kebaikan pada dia, diberikan hidayah, ngelihat kayak gitu langsung merasa jijik gitu. Ya Allah. Jijik. Bukan jijik sama orangnya ya. Jijik ngeliat kayak gitu jijik. Enggak apa ya, kayak ya Allah nauzubillah jangan sampai. Langsung enggak ada minat gitu ya. Enggak ada apa ya. Pokoknya rasanya kayak mau muntah kayak gitu, muntah. Berarti Anda nih orang yang dikehendaki kebaikan. Gitu, paham ini? Datang Anda di rumah ya, sudah nikah, misalnya sudah nikah. Datang ada SPG, jualan rokok, sales, pakai rok mini. Anda buka pintu. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Kalau dulu oke, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Mbak, sadar Mbak, ya Allah. Berarti Anda tidak dikehendaki kebaikan. Kalau Anda itu astagfirullah ya Allah Mbak, sebentar ya Mbak ya, saya tambah istri saya aja lah Mbak. Nah, panggil istrinya. Dek, kenapa? Temui perempuan itu. Apa? Nasihati dia. Bilang, Mas siap membimbing dia. Wow, sama aja. Intinya orang yang ahli surga itu ditumbuhkan kejijian dengan kemaksiatan, suka dengan urusan agama. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi itu, dengan masa lalunya, tanyakan ke si laki-laki tadi. Kalau kata si laki-laki tadi dia jawab, buat saya virginitas itu gak begitu penting, selama dia gak pernah berzina. Karena kan tidak virgin itu bisa disebabkan karena kecelakaan, ya kan? Karena ada kecelakaan sehingga dia jadi begitu. Maka buat saya itu tidak penting, selama dia belum pernah berzina. Nah, kalau kata si ikhwannya begitu, ya sudah, sebaiknya Mbak gak usah ta'aruf dengan dia. Karena itu pembohongan, dusta. Dusta itu menyebabkan pernikahannya fasah. Fasah itu tidak sah, dianggap tidak nikah, bohong. Karena fasah itu kan banyak sebabnya. Bisa ada karena demi memuluskan pernikahan dia berdusta. Dusta kalau dia misalnya anak haram, bukan anak haram gitu ya, anak dari hasil perbuatan haram orang tuanya, dia dusta. Dusta dengan masalah bahkan pekerjaannya, dusta masalah virginitasnya, banyak dustanya. Nah itu maka nikahnya fasah. Ada dusta fasah itu kan sebabnya bisa karena murtad lah, bisa karena macam-macam.
Nah, maka janganlah kita berdusta di situ. Itu ya Mbak ya. Kalau yang punya masa kelam, yang sadar punya kelemahannya di situ, maka jangan ta'aruf dulu sebelum itu diselesaikan dulu. Baik, begitu Mas Ken. Baik, jazakallah ya Ustaz.